Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sampai hari ini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pertemuan video keempat ini, kemarin saya sudah akan membahas kepada pemrograman, hanya ada yang lupa, yaitu sebelum kita pemrograman, kita harus mengenal dulu adanya bahasa pemrograman dan dasar pemrograman VLC. Maka di video keempat ini, saya merasa lebih baik untuk memaparkan dulu bagaimana bahasa pemrograman dan instruksi dasar pemrograman VLC supaya kita bisa lebih mudah dalam belajar. Oke, bahasa pemrograman PLC mengacu pada set semantik atau metode yang memungkinkan pengguna untuk mengkomunikasikan informasi ke PLC. Nah, standarnya kita mengikuti standar IEC, yaitu International Electrical Communication, nomor 611313, di mana bahasa standar ini digunakan ada yang dalam pemrograman PLC itu ada 5, yaitu ladder diagram, instruction list, struktur teks, function block diagram, dan sequential function chart. Nah, untuk ladder diagram, bahasa pemrograman PLC ini paling banyak, paling umum yang digunakan, karena ini sudah berdekatan dengan simbol-simbol listrik, maka orang-orang banyak menggunakan sistem ini. Nah, ini simbolnya kayak seperti ini, yaitu menggunakan simbol gambar-gambar seperti simbol-simbol kelistrikan. Terus ada instruction list. Instruction list ini berupa bahasa perkataan seperti ini, instruksinya load LD, M, and not out LD. Nah, terus ini ada struktur teks. Ini bahasa teks struktur ditulis sebagai serangkaian pernyataan. Nah, ini seperti ini banyak digunakan untuk pembahasa. Kalau di pemrograman Arduino ini banyak digunakan. Terus ada function block diagram. Nah, function block diagram ini adalah bahasa grafis untuk desain pengontrolan logika yang dapat diprogram. Nah, biasanya orang-orang elektronika lebih menyukai untuk menggunakan function block diagram. Sedangkan orang-orang elektrikal biasanya lebih senang dengan menggunakan ladder diagram. Terus bahasa yang kelima ada sequential function chart atau biasa disebut graph chart. Nah, ini biasanya orang-orang yang berkecimpung di elektropneumatik itu lebih senang menggunakan sistem ini. Nah, itu adalah bahasa-bahasa pemrograman PLC. Hanya di sini saya akan lebih memfokuskan pada pokok bahasan menggunakan bahasa ladder diagram karena bagi saya itu lebih mudah dan lebih berdekatan dengan keilmuan saya. Nah, ini untuk pemrograman dasar. Untuk pemrograman ladder diagram, kita harus menggunakan adanya dasar-dasar pemrograman. Dasar-dasar pemrograman yang digunakan untuk pemrograman PLC itu sebenarnya memanfaatkan atau mendesain dengan simbol kontak NO, kontak NC, dan coil. Jadi, kalau kita sudah paham itu kontak NO apa, kontak NC apa, dan coil apa, sebenarnya kita sudah mulai bisa start untuk belajar controlling ataupun pemrograman PLC. Nah, sekarang akan saya terangkan apa itu kontak NO. Nah, kontak NO adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi terbuka atau tidak terhubung dalam kondisi sebelum bekerja atau normalnya. Nah, ini dicontohkan oleh pengukuran menggunakan APO. Nah, kalau misalkan rekan-rekan membeli push button yang transparan ini sebenarnya sudah kelihatan ya. Karena di dalam sini sudah ada tulisan NO dan NC, tapi kita harus meyakinkan apakah NO dan NC ini masih bekerja dengan baik atau tidak. Nah, makanya kita menggunakan pengukuran dengan menggunakan bantuan avometer, yaitu di selector switch-nya kita masukkan ke dalam selector switch on, atau kita akan mencari hubungan atau tidak terhubung dengan menggunakan sistem ini. Nah, kalau NO pada saat awal kita ukur, ini probe pertama, probe merah masuk ke titik 1, probe hitam
masuk ke titik 2, ini belum bekerja, ini dalam keadaan masih dalam kondisi normal, berarti belum di-push atau ditekan, maka kondisi jarum pada apometer akan menunjukkan tak terhingga. Nah, pada saat nanti kita push atau tekan, maka jarum pada apometer ini akan menuju ke 0 atau ke kanan. Nah, ini berarti kondisi kontak NO-nya masih dalam kondisi normal. Tapi kalau misalkan kita tekan, jarumnya masih tetap ada di kiri atau di tak terhingga, maka kondisi kontak tersebut sudah dipastikan rusak. Nah, itu untuk kontak NO. Jadi sehingga jika bicara dalam bahasa pemrograman PLC, kontak NO itu di mana kondisi sebuah kontak tidak terhubung, sehingga sinyalnya tidak akan memberikan instruksi pada PLC. Simbolnya seperti ini. Ini berdasarkan kan simbol IAC. Jadi kalau Anda menggunakan PLC apapun, simbol kontak NO-nya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Pada kedua yaitu kontak normally close, di mana kontak normally close ini adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi tertutup. Sebelum bekerja dia sudah tertutup, dan setelah bekerja dia akan terbuka. Nah, ini cara pengukurannya seperti ini, nah ini dikasih warna merah karena biasa kita digunakan untuk stop. Nah, ini probe merah di nomor 1, probe ini di nomor 2. Nah, ini nanti kalau ditekan, kalau belum ditekan, maka si jarum ini akan menuju 0, berarti sudah terhubung. Dan tatkala sudah ditekan atau dikerjakan, maka jarumnya menuju tak terhingga atau tidak terhubung atau tidak tersambung. Nah, dan dasar pemrograman yang ketiga, yang kontak NC, sehingga kontak NC ini simbolnya kayak seperti ini. Dan simbol yang ketiga, dasar yang ketiga adalah coil atau output. Nah, ini jadi coil ini adalah keluaran dari program atau pengiriman sinyal dari kontak NO dan kontak NC. Nah, coil kalau diukur itu coil yang baik akan menunjukkan nilai tahanan. Jadi di sini nilai tahanannya berapa. Nah, simbol coil seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini sekarang ke instruksi dasar pemrograman. Nah, pemahaman instruksi dasar ini yaitu benar-benar dasar bahwa kita akan bekerja sebagai seorang pembuat atau pengatur sebuah controlling atau kendali sebuah mesin ya. Di sini ada instruksi LD atau load dan LD not atau load not. Instruksi ini digunakan di awal program. Jadi di sini di awal program ini nanti kita akan coba contohkan semua instruksinya nanti di program EcoSystemnya supaya kita paham di mana letak load, di mana letak load not. Nah, instruksi ini digunakan di awal program atau percabangan. Nah, jika diinstruksikan ini bertemu dengan kontak NC, maka ditambah dengan not. Maka seperti ini disebutnya load not. Jadi load atau load not ini terletak di depan program atau biasa nempel langsung pada jalur utama atau biasa kita sebut dengan tangga utama ya. Di sini tangga utamanya, ini rangnya itu adalah anak tangganya. Baik, yang kedua itu ada instruksi N dan N not. Instruksi ini digunakan untuk menyatakan kontak yang disambung secara seri. Jika kontak ini menggunakan jenis NC, maka ditambah dengan perintah not. Jadi N ini, nah ini tadi LD not karena ada di depan atau menempel pada jalur utama, sedangkan N itu mengikuti perintah di depannya atau di seri. Ini mengikuti perintah di depannya, maka N dalam kondisi kontak NO. Kalau dalam kondisi kontak NC, maka disebutnya N not. Nah, ini. Lalu berikutnya ada instruksi OR atau OR not. Nah, ini untuk menyatakan sambungan paralel. Jika digunakan NC, maka disebut OR not. Nah, ini ada pemparalelan. Walaupun ini nempel langsung ke tangga utama atau jalur utama, tapi karena di sini menghasilkan branch atau percabangan, maka ini disebut paralel atau disebut OR. Tapi jika dalam kondisi NO, maka disebut OR. Tapi dalam kondisi NC, maka dia disebut OR not.
Nah, yang selanjutnya adalah instruksi out. Nah, instruksi ini digunakan untuk menyatakan output dari PLC pada saat normal off dan pada saat kerja on atau sebaliknya. Nah, ini kalau dalam kondisi normal, dia jika tidak ada sinyal dari sini, dia tidak akan menyala atau tidak akan on. Tapi tatkala ada sinyal di sini, baru dia on. Sedangkan yang out not, jika di sininya tidak ada sinyal, maka output ini sudah on. Tatkala ada sinyal, maka di sini outputnya akan off. Nah, itu instruksi-instruksi dasar. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini adalah dasar sekali, sehingga jika kita memahami instruksi-instruksi dasar ini, kita sudah bisa atau kita sudah sedikit paham tentang bagaimana kita membuat atau mendesain sebuah program. Sesuai janji saya tadi dari awal bahwa instruksi-instruksi ini kita akan tunjukkan langsung pada program. Nah, kita lihat di ekostrukturnya seperti ini. Nah, ini kita seperti kemarin diinaktifkan, ini inaktif. Nah, ini diinaktifkan. Ini di apply. Terus dikonfigurasi. Yang kita punya PLC kemarin adalah CE40R. Nah, ini seperti ini. Nah, ini masih di sini masih error karena kita belum program. Nah, sekarang kita program. Kita akan membuat sebuah program. Kita akan menunjukkan di mana letaknya LD. Nah, ini kalau ditempelkan di sini, ini ada di depan atau di jalur utama. Nah, ini kita kasih alamat I0.0. Nah, ini kondisi LD. Nah, kalau kita tambah lagi dalam kondisi NO di sini, nih kita kasih alamat I0.1, maka ini kondisinya adalah N. Sedangkan jika kita tambah lagi dalam kondisi NC, ini I0.2, maka kondisi ini adalah dalam kondisi N0. Dan jika kita tambahkan simbol output, maka ini adalah simbol out dalam kondisi NO dengan simbol key 0.0. Nah, jika kita membuat percabangan di bawah sini, kita membuat percabangan dalam kondisi NO, nah ini berarti kondisinya adalah dalam kondisi OR. Nah, ini dalam kondisi OR, dan jika kita turunin lagi ke bawah dalam kondisi NC, nah ini berarti dia dalam kondisi OR not. Ini misalkan key 01. Nah, jika kita tambahkan di sini, nah ini berarti dia dalam kondisi out not key 1. Nah, ini jadi instruksi ini nanti kita akan pakai, kita akan gunakan dalam pembuatan program atau dalam pembuatan sebuah controlling. Dan insya Allah jika kita memahami ini semua, sebenarnya kita sudah memahami satu langkah lebih maju untuk pembuatan pemrograman. Karena pemrograman kita biasanya hanya dibangun oleh kontak NO, kontak NC, dan coil, selain instruksi lain yang nanti kita akan jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.